Halo Sobat Prestasi, selamat datang di Sepekan Banten Prestasi, episode 49 bersama saya Dewi Hospitasari yang akan menghadirkan liputan kegiatan apa saja yang ada di kantor wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Banten. Dan inilah Sepekan Banten Prestasi selengkapnya. Kepala Kantor Wilayah melakukan rangkaian kunjungan konsultasi terkait penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi pada kantor wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Banten ke jajaran pimpinan di unit eselon 1 yang dimulai oleh konsultasi ke pelaksana tugas Sekretariat Jenderal Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Andap Budi Revianto pada 4 Februari tahun 2021. Berikut berita selengkapnya. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Banten, Agus Thoyib, didampingi Kepala Divisi Administrasi, Novita Ilmaris, dan Kepala Bagian Umum, Irwan Rahmat Gumilar, melakukan koordinasi dan konsultasi ke Pelaksana Tugas Sekretaris Jenderal Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, Andap Budi Revianto, terkait penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi pada Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Banten. Koordinasi dan konsultasi ini membahas terkait rencana kerja dan target kinerja di Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Banten tahun anggaran 2021, termasuk rencana revitalisasi ex-gedung PKK Kabupaten Serang dan pembangunan Law and Human Rights Center Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Banten. Melanjutkan kunjungan konsultasinya, Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum beserta jajaran menyambangi Direktur Jenderal HAM, Direktur Jenderal Keimigrasian, dan Direktur Jenderal Pemasyarakatan. Berikut berita selengkapnya. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Banten, Agus Thoyib, didampingi Kepala Divisi Administrasi Novita Ilmaris dan Kepala Bagian Umum, Irwan Rahmat Gumilar, melakukan konsultasi ke Direktur Jenderal HAM terkait penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi hak asasi manusia tahun anggaran 2021 pada Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Banten pada 4 Februari 2021. Konsultasi Kepala Kantor Wilayah terkait rencana kerja, target kinerja, serta mekanisme pelaksanaan pelayanan publik berbasis HAM atau P2HAM di pemerintah daerah wilayah Provinsi Banten. Sementara pada 18 Februari, Kepala Kantor Wilayah Agus Thoyib didampingi oleh Kepala Divisi Keimigrasian Ahmad Firmansyah dan Kepala Bidang Perizinan dan Informasi Keimigrasian Toto Suryanto melakukan konsultasi ke Direktorat Jenderal Imigrasi terkait penyelenggaraan tugas dan fungsi keimigrasian tahun anggaran 2021 pada Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Banten. Konsultasi Kepala Kantor Wilayah terkait rencana kerja, target kinerja, serta pembahasan isu aktual seputar keimigrasian di wilayah hukum Kantor Wilayah Banten. Dan terakhir, pada 25 Februari, didampingi Kepala Divisi Pemasyarakatan Muji Raharjo, Kepala Lapas Kelas 1 Tangerang, dan Kepala Lapas Pemuda Kelas 2A Tangerang. Kepala Kantor Wilayah melaksanakan konsultasi terkait rencana kerja, target kinerja, serta pembahasan isu aktual seputar pemasyarakatan di Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Banten. Disaksikan pelaksana tugas Sekretaris Jenderal Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Banten menggelar deklarasi janji kinerja tahun 2021 dan pencanangan pembangunan zona integritas menuju WBK WBBM pada Rabu 10 Februari 2021. Kita saksikan bersama liputan selengkapnya. Lagu Indonesia Raya menjadi pembuka dalam gelaran deklarasi janji kinerja tahun 2021 pada Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Banten yang dilaksanakan di Aula Lantai 3 Kantor Wilayah pada Rabu 10 Februari. Kegiatan ini juga dirangkaikan dengan pengukuhan Tim Satuan Operasional Kepatuhan Internal Pemasyarakatan atau Satopatnal dan penandatanganan nota kesepahaman antara Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Banten tentang optimalisasi tugas dan fungsi dengan mitra kerja kantor wilayah antara lain Universitas Muhammadiyah Tangerang, Polda Banten, BNNP Banten, dan Korem 064 Maulana Yusuf. Selanjutnya, jajaran kantor wilayah mendapatkan arahan dan penguatan TUSI yang disampaikan secara langsung oleh Pelaksana Tugas Sekretaris Jenderal Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia
Andap Budi Revianto. Gimana nih Pak, menurut Bapak seberapa mampukah Kanwil Banten untuk meraih keberhasilan pembangunan ZI dan WBK-WBBF? Saya tentu optimis ya, karena semua perjuangan itu dasar utamanya adalah optimisme. Dan insya Allah tahun ini Kanwil Banten akan mampu meraih predikat WBK. Tentu ini dengan dukungan oleh seluruh jajaran pejabat dan staf kami ya. Tapi saya akan memperjuangkan agar tahun ini Kanwil Kemenkumham Banten meraih WBK, insya Allah. Dipimpin oleh Wakil Ketua Komisi 3 DPR RI, fraksi Partai Gerindra, Desmond J. Mahesa, tim anggota Komisi 3 DPR RI melakukan kunjungan kerja reses Komisi 3 DPR RI masa persidangan 3 tahun sidang 2020-2021 ke kantor wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Banten. Berikut berita selengkapnya. Lantunan sholawat yang dibawakan tim Marawis Kotrunada Lapas Kelas 3 Rangkas Bitung menyebut kedatangan tim Komisi 3 DPR RI di kantor wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Banten, Selasa 23 Februari. Kunjungan tim Komisi 3 DPR RI ini merupakan rangkaian kunjungan kerja reses Komisi 3 DPR RI masa persidangan 3 tahun sidang 2020-2021 ke mitra kerja Komisi 3 DPR RI yang ada di wilayah Provinsi Banten. Bertempat di Aula Lantai 3 kantor wilayah, Desmond J. Mahesa selaku ketua tim menyampaikan bahwa tujuan kunjungan reses adalah untuk menyerap aspirasi mitra kerja Komisi 3 DPR RI terkait permasalahan-permasalahan yang dihadapi mitra kerja, dengan harapan Komisi 3 DPR RI akan mampu menjadi jembatan dalam penyampaian aspirasi yang telah disampaikan oleh mitra kerja kepada kementerian atau lembaga terkait. Kantor wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Banten kembali menorehkan prestasi dengan diraihnya penghargaan sebagai terbaik ketiga dalam penyelenggaraan bantuan hukum tingkat daerah kategori anggaran sedang tahun 2020. Berikut berita selengkapnya. Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Banten selalu berupaya melakukan peningkatan kualitas pelayanan hukum, termasuk salah satunya dalam penyelenggaraan pemberian bantuan hukum. Dan kerja keras Kantor Wilayah Banten membuahkan hasil yang manis. Hal ini ditandai dengan diraihnya penghargaan sebagai terbaik ketiga dalam penyelenggaraan bantuan hukum tingkat daerah kategori anggaran sedang tahun 2020 oleh Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Banten. Penghargaan diberikan secara langsung oleh Wakil Menteri Hukum dan HAM RI, Edward Omar Syarif Hiarij, kepada Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Banten, Agus Thoyib, yang bertempat di Grand Ballroom Hotel Santika, Taman Mini Indonesia Indah, Jakarta, 25 Februari. Sobat Prestasi, kami akan mengajak Anda untuk mengetahui kegiatan apa saja yang ada di lingkungan unit pelaksana teknis Kantor Wilayah Banten selama bulan Februari 2021. Dan kami akan tampilkan berita kantor wilayah yang masuk dalam pemberitaan media online. Berikut kita lihat bersama liputan selengkapnya. Demikian seluruh rangkaian berita dalam Sepekan Banten Prestasi episode 49 kali ini. Dukung Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Banten untuk terus memberikan informasi capaian kinerja pada Kantor Wilayah Banten berikutnya dengan subscribe, like, dan komen pada YouTube channel Prestasi TV di bawah ini. Saya Dewi Roswitasari, pamit undur diri. Stay safe, stay healthy, dan sampai jumpa.